Yang menarik, saat menyampaikan sambutan, Rapidin menyiratkan dukungan Megawati hanya tertuju untuk Presiden Prabowo, tanpa menyebutkan nama Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. PDIP ini yang mana ketua umumnya Megawati ini dan para antek-anteknya ini tidak hanya kepada Jokowi. Megawati membenci SBY juga, menggulingkan Gus Dur juga. Nah sekarang SBY, sekarang Jokowi. Jokowi turun ganti Prabowo, sama diobok-obok juga Prabowo nih sama PDIP, sama Megawati, sama antek-anteknya. Kalian pikirlah, logika secara logika. Tangkap dan adili Megawati, rakyat muak terlalu sombong. Kamu wajib tahu beredar narasi adili Jokowi kini berbalik menyerang Megawati dan partainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang manuver enggak ngotak lagi, ya, yang dilakukan oleh partai terbesar di Indonesia melalui instruksi Mama Ketumnya, ya, bahwa katanya partainya mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran. Kocelak, ya kan? Atau berkoalisi dengan Prabowo tetapi tidak dengan Gibran. Ini gimana ceritanya gitu ya? Kok gimana pola berpikir dan penalarannya gitu. Udah jelas ya kan? Ya kan? Kalau mikir kayak orang udah jelas gitu loh. Kalau mikir itu kayak orang nggak waras gitu loh maksudnya. Tapi masih aja ya kan dijadikan ketua umum, masih aja dipuji-puji ya kan. Ribuan tahun pula jadi ketua umum. Apa nggak sadar ya kalau langkah-langkah politiknya itu justru akan membuat dirinya dan partainya itu semakin buruk di mata masyarakat. Kok gak nyadar gitu ya, Mak? Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang menarik, saat menyampaikan sambutan, Rapidin menyiratkan dukungan Megawati hanya tertuju untuk Presiden Prabowo, tanpa menyebutkan nama Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Ya, itu ya, tadi sudah kita saksikan bahwa dukungan Mama Wapres ya, Mama Ketum itu hanya kepada Prabowo, jadi bukan kepada Gibran. Aduh, gimana ceritanya ini orang ya kan? Aduh, nggak ngerti dah. Ini orang masih waras atau enggak gitu ya? Hatinya terbuat dari apa gitu ya? Kok julidnya macam kayak gini? Udah gitu masih aja ya kan dipercaya sebagai ketua umum. Gini nih efeknya kalau ketua umum dipilih berdasarkan jalur keturunan. Lanjut. Partai terbesar di Indonesia ya Sumut ya. Titik 2, arahan Ibu Ketum kita dukung Prabowo tapi Gibran tidak. Aduh, sengklek otak kau ya. Bukannya Gibran, Prabowo dan Gibran itu satu paket ya, presiden dan wakil presiden. Memang ya kalau rasa sakit hati itu udah sampai kronis ya kan. Nyari obatnya di apotik manapun gak bakalan ketemu. Karena gak dijual di apotik obatnya. Iyalah, lanjut. Ya, ini adalah pernyataan dari Adi Prayitno sebagai seorang pengamat politik saat ini ya, yang basicnya adalah seorang
ahli survei ya, survei terkait popularitas maupun elektabilitas seorang tokoh begitu. Nah, oke, saya bacakan dulu ya judulnya. Berita ini dimuat oleh fajar.co.id, yaitu salah satu media online di Indonesia ya. Partai terbesar di Indonesia dukung pemerintahan Prabowo, tapi tidak untuk Gibran. Adi Prayitno, gimana cara jalani koalisi? Aduh, iyalah ya kan. Ini menurut saya ya, kalau sampai dibaca oleh Mama Ketum, seharusnya Mama Ketum itu sadar dan merasa tertohok gitu loh ya, sampai menusuk jantung. Iya ya, gimana caranya saya atau partai saya ini berkoalisi kalau mendukung Prabowo tapi nggak mendukung Gibran. Tapi celakanya Mama Ketum itu kan udah nggak beres gitu loh. Jadi nggak merasa juga kalau apa yang menjadi keputusannya itu nggak beres ya, nggak ngerti lah ya. Lanjut. Nih, saya kasih tahu nih. Semenjak pemerintahan, dimulai dari kita bicara sejak pemerintahan Gus Dur ya, yang digulingkan sama Megawati. Dan Megawati pun tidak lama. Ya kemudian masuk ke SBY. Saking bencinya tuh Megawati sama SBY. Sampai sekarang gak akur. 10 tahun loh, lama. Mereka nggak akur sampai sekarang 20 tahun. Nah, turun SBY, masuk Jokowi. Ini bahasa formal aja ya, bahasa biasa aja lah, bahasa pergaulan anak jalanan aja lah ya. Masuk Jokowi, didukung sama partai PDIP yang dimana ketuanya itu Megawati ya. Di situ Jokowi tahu harus berbuat apa di saat beliau duduk di partai PDI. Dan intimidasi apa yang dikeluarkan oleh pihak partai PDIP terhadap Jokowi ya, karena saya yakin Pak Jokowi ini nih hati nuraninya buat rakyat. Di ujung-ujung pemerintahannya, di ujung-ujung masa pemerintahannya, Pak Jokowi meninggalkan PDIP karena tidak mau diintimidasi, karena beliau lebih memilih rakyat. Benci kan? Dibenci, diomongin, dipitnah, di itu ini. Jadi PDIP ini yang mana ketua umumnya Megawati ini dan para antek-anteknya ini tidak hanya kepada Jokowi. Megawati membenci SBY juga, menggulingkan Gus Dur juga. Nah sekarang SBY, sekarang Jokowi turun ganti Prabowo, sama diobok-obok juga Prabowo nih sama PDIP, sama Megawati, sama antek-anteknya. Kalian pikirlah, secara logika. Jahat kan? Jahat. Itu orang-orang PDIP jahat itu. Megawati jahat itu. Apa yang dilakukan sama SBY? Diam. Padahal SBY punya mengantongi bukti-bukti kejahatan PDIP yang kemudian estafet dilanjutkan sama Jokowi, sama lebih banyak memegang kartu as kejahatan dari partai PDIP dilanjutkan ke Prabowo. Prabowo punya kekuatan untuk bergerak menindak para mafia koruptor yang terutama di fraksi PDIP. Ini kita lihat untuk kedepannya perjuangan Pak Prabowo ini dengan mengantongi bukti-bukti kejahatan para oknum-oknum tersebut, yang mana bukti kejahatan tersebut diantaranya dilimpahkan dari Pak SBY, kemudian Pak Jokowi yang sekarang dipegang Pak Prabowo. Kita lihat saja untuk kedepannya. Nih, kalian harus paham ini estafet perjuangan ini, bukan dinasti, bukan. Kalau dinasti satu orang, SBY sampai seumur hidup. Bukan, ini estafet ini. Karena SBY, Jokowi, Prabowo paham hati nuraninya untuk rakyat. Kalian aja yang para pencibir yang sekolahnya cuman hura-hura, dikasih bekal cuman bolos, yang nggak paham bagaimana hati nurani. Belajarlah yang baik, ya. Kasihan orang tua lu. Ini juga pejabat-pejabat, oknum-oknum semua nih. Kalian itu hidup di negara ini, dijamin keamanannya oleh negara ini. Dan bukan kebetulan, dan sekarang pemerintahannya Prabowo. Kalian mau apa lagi?
Mikirlah kalian lah, ini masanya Prabowo ini. Buktinya sudah banyak tuh koruptor-koruptor dihantam, ditangkap sama Prabowo. Sudah banyak. Itu kerjasama itu. Pemimpin yang ingin membuat bangsa ini bersihlah dari para mafia koruptor. Terima kasih. Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh netizen barusan ini sudah diketahui oleh semua orang di Indonesia, teman-temannya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bahwa ini Mama Ketum ya. Ini memang mungkin udah bawaan orok gitu loh. Semua orang itu akan dibenci. Bukan hanya Jokowi gitu loh, tapi mulai Gus Dur. Mungkin sebelum Gus Dur juga ada yang dibenci, yaitu pertama adalah Soeharto gitu ya. Mungkin yang dicintai Mama Ketum itu cuma Presiden Indonesia pertama ya, karena bapaknya kan seperti itu. Soeharto dibenci ya kan. Kemudian dulu itu ada partai PDI versi siapa, Haryadi. Ya, Haryadi seingat saya ya. Saya yakin juga ini orang pasti dibenci juga oleh Mama Ketum. Setelah itu Habibie ya, mungkin Habibie enggak lah ya, karena enggak memiliki persoalan dengan Mama Ketum ya. Gus Dur dibenci, habis itu SBY dibenci ya kan, sekarang Jokowi dibenci. Habis Jokowi Gibran ya kan, yang masih anak muda juga dibenci. Lanjut. Tangkap dan adili Megawati, rakyat muak terlalu sombong. Kamu wajib tahu beredar narasi adili Jokowi kini berbalik menyerang Megawati dan partainya. Narasi adili Megawati dan tangkap Megawati merajalela di media sosial. Megawati yang dinilai angkuh dan arogan tidak terima KPK menahan Hasto atas kasus suap Harun Masiku. Sepakat saya ya, bukan persoalan saya membenci secara personal, tidak ya. Tetapi kalau kita meneriak-neriakan bahwa Jokowi harus ditangkap, diadili, maka tidak berlebihan juga ketika ada segelintir orang, bahkan itu mungkin jumlahnya lebih banyak, yang menginginkan agar si Mama Ketum juga diadili ya. Mama Ketum ditangkap ya karena sombongnya nggak ketulungan, dan juga pernah menjabat sebagai seorang presiden, dan tentu selama menjabat tersebut ada kebijakan-kebijakan yang dianggap melanggar hukum dan berpotensi bisa dipersoalkan di pengadilan. Iya, jadi menurut saya bukan hanya Jokowi aja yang harus diadili, tetapi juga Mama Ketum, dan ini menurut saya lebih utama daripada mengadili Jokowi. Iya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar Adi Prayitno yang juga merasa bingung dengan manuver yang dilakukan oleh partai terbesar di Indonesia. Ya, tentu kalau orang waras ya tidak perlulah cerdas ya, nggak perlu cerdas, cukup waras saja, maka mereka akan paham bahwa langkah politik Mama Ketum tersebut tidak bisa dinalar ya, bukan hanya salah tapi nggak bisa dinalar. Ya gimana ceritanya mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran, coba bayangin. Koplakan itu namanya, waduh. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang manuver enggak ngotak lagi yang dilakukan oleh partai terbesar di Indonesia melalui instruksi Mama Ketum ya, bahwa partainya mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran. Atau berkoalisi dengan Prabowo tetapi tidak dengan Gibran, ya kan? Ini gimana ceritanya? Gimana pola berpikir dan penalarannya? Udah jelas ya, kalau mikir kayak gitu itu namanya orang tidak waras gitu loh. Tapi masih aja dijadikan ketua umum ribuan tahun pula ya kan? Apa nggak sadar ya bahwa langkah-langkah politiknya itu justru akan membuat dirinya semakin buruk di mata masyarakat, ya kan? Iya, tapi ya gimana lagi, orang sengklek nggak mungkin sadar lah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.